Nawawi diilhamkan oleh Allah kepada ayahandanya Sayyidus Syaraf untuk memberi nama dengan Yahya. Apa itu Yahya? Nama itu doa. Nama doa. Diberi nama, maka sifat hidup kita akan sesuai dengan nama itu. Sifat hidup kita. Yahya. Apa itu Yahya? Yuk, karena kita pakai Al-Quran, pakai hadis, kita pakai Quran dulu. Tadi hadis sudah, sekarang Quran. Yahya 5 kali disebutkan dalam Al-Quran. Berapa kali? 5. 1. Quran surah ketiga Ali Imran. Apa? Biar. Jazakallah khair. 1. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 39. Sekaligus nanti saya ijazahkan doa bila sudah menikah tapi belum dikaruniai keturunan. Nah, ini ada di Quran salah satu ayatnya. Karena Yahya juga begitu dulu. Sifat ayahnya Nabi Zakaria. 2. Quran surah ke-6 ayat 85. 3. Saya cepat, Quran surah 19 ayat ke-7. 4. Saya pisahkan, masih sama Quran surah 19 ayat 12. 5. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 90. 5. Nama Yahya disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Tuan-puan masih ingat tadi saya cakap apa? Saya katakan Allah mengilhamkan nama ini kepada siapa? Sayyid Syaraf, ayahandanya Imam An-Nawawi. Nama Yahya itu adalah nama yang istimewa karena diberikan oleh Allah langsung kepada Nabi Zakaria. Bukan Nabi Zakaria yang pilih. Allah berikan. Nanti ada nama-nama yang nama itu Allah langsung yang berikan. Bukan ayah atau ibunya yang mencari. Dan puncak nama itu adalah Rasul teragung Nabi mulia Sayyidina Muhammad SAW. Nama paling mulia dan semua yang melekat kepadanya sifat. Nabi lain zat. Ya. Adi, inilah. Zat Farhan, Farhan ada di sini. Ya. Dipanggil Adi supaya membedakan dengan yang lain, itu zat. Sifat kemuliaan yang melekat pada zat. Fulan jujur, fulan sabar, fulan alim, itu sifat. Nabi-nabi yang lain sikit saja sifat, kebanyakan zat. Semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad semua sifat-sifat. Sehingga walaupun beliau sudah wafat, sifatnya abadi dengan semua kemuliaannya. Dan 2, sifat yang terkait dengan penghambaannya kepada Allah serta sifat yang terkait dengan kebaikannya dengan makhluk. Sifat terkait penghambaan kepada Allah disebut Ahmad. Sekali saja disebutkan di Quran, surah 61 ayat ke-6. Sifat sosial baik dengan makhluk 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Muhammad. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat yang ke-40, Quran surah 47 dengan namanya ayat kedua, Quran surah 48 ayat 29, 4 kali. 1 tambah 4 berapa? 5, rukun Islam. Yang 1 syahadat, tauhid kepada Allah, yang ke-4 syariat. Syariat itu implementasinya sosial. Salat syariat, apa implementasinya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Sampai ke haji. Semua diwakili dengan 2 nama ini saja, Ahmad dan Muhammad. Ya, kita kembali kepada Yahya. 5 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi saya mau kata begini, Syekh Syaraf ini, saking zuhudnya, dekatnya dengan Allah sekalipun profesinya hanya seorang yang punya toko, maka Allah berikan ilham kebaikan pada dirinya. Urusan nama anak pun Allah bimbing. Itu maksudnya. Jadi kalau tuan-puan nih baik, hartanya halal, hidupnya baik, Allah bimbing kita. Berat, berbuat maksiat itu tak bisa, susah. Melangkah ke tempat yang tak baik tak bisa. Semua terjaga. Itu ilham dari Allah. Penjagaan. Diberilah nama Yahya. Yahya disebutkan 5 kali dalam Al-Quran dengan 7 sifat mulia. 7 sifat. Nah, sifat inilah manhaj menjadi seperti Imam An-Nawawi. 7 ini. Saya
Garis bawahi yang Quran surah 19 ayat 12. Yuk. Kita agak bersabar sedikit ya. Karena saya agak dalam kita bahas nih. Supaya pelan-pelan dapat sedikit tapi paham lebih bagus. Daripada banyak tapi cerita. Nanti informasi yang dapat cuma cerita saja. Satu, cara berikhtiar. Quran surah ketiga ayat 39. Bapak Ibu seperti tuan puan ketahui, kita kembali dulu ke Yahya putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu divonis secara medis. Mohon maaf, puan mohon maaf ibu, istri beliau secara medis, secara kesehatan divonis tidak mungkin punya anak, tak mungkin punya keturunan. Ya, dia punya sifat sudah menofos dan maaf mandul. Ya, secara medis tak mungkin punya keturunan. Tapi yang paling menakjubkan, paling menarik, Nabi Zakaria itu tak pernah putus berdoa kepada Allah. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, yang mau saya bincangkan tuh ini. Tak pernah putus berdoa. Istri Nabi Zakaria ini namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin dikenal dengan Elizabeth. Adiknya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Ya, Imran dengan Hannah melahirkan Maryam. Zakaria menikah dengan Eliasobat, Elizabeth nanti melahirkan Yahya. Ya, karena itu nanti Zakaria merawat Maryam, ya, Maryam melahirkan Isa, Isa didampingi oleh Yahya. Nyambunglah semua, berkah sekeluarga semua. Lalu apa yang terjadi? Ini ikhtiarnya. Nabi Zakaria selalu berdoa bermohon kepada Allah. Di antara doa yang viralnya itu ada di Quran surah 19 ayat 1 sampai 6 karena 7-nya itu dikabulkan. Quran surah 19 ayat 1 sampai 6. Quran surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati abdika abdahu, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini tolong highlight di sini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini poinnya. Ya. Ya Allah, sungguh rambutku telah memutih, fisikku telah letih, tapi hamba tak berputus asa dalam berdoa kepadamu. Mohon maaf. Bila ada seorang datang ke rumah tuan puan, dia minta di depan pintu, tuan puan berilah tuan puan, saya lapar, saya lapar. Dia cakap, dia sampaikan 1 minit saja, diberi tak? Kenapa diam? Diberi tak? Belum tentu diberi ya. Tapi dia seharian berdiri depan pintu, tuan puan tolonglah, tuan puan tolonglah. Dia minta-minta mengangkat tangan, diberi tak? Kita beri. Sekalipun ada sikit kita beri. Seharian dia berdiri. Nabi Zakaria berkata kepada Allah, dari rambut hamba hitam ya Allah sampai rambut hamba memutih, dari fisik hamba kuat sampai fisik hamba letih, tak putus asa hamba berdoa padamu. Maka fikih doa mengatakan, mohonlah kepada Allah dengan bahasa yang menyentuh dan ikhtiar yang baik. Menyentuh, bahasa yang menyentuh. Apa menyentuh bahasa Melayunya itu? Yang menarik perhatian Allah untuk memberi. Ya, fikih doa. Misal seperti Nabi Isa bermohon pada Allah, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa hambamu ini salah. Ya. Tapi sekalipun mereka salah, mereka tetap hambamu. Kalau engkau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, dan memang engkaulah Rahman dan Rahim. Coba. Terbayang tak? Ya, kata Nabi Isa, ya Allah, ini hambamu salah. Tapi kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Kalau engkau ampuni, engkau dan Rahman dan Rahim. Tuan punya anak, anaknya berbuat salah. Datang anak itu pada saya minta perlindungan. Saya datang pada Tuan, saya katakan, Tuan, anak ini memang salah. Tapi kalau Tuan hukum, ini anak Tuan juga. Tapi kalau Tuan maafkan, ya memang Tuan ini kan pengasih untuk anak. Kira-kira dihukum tak?
Nah, itulah cara berdoa. Ya. Jelas ya? Nah, tapi apakah terkabul doa? Belum. Kapan terkabul doa itu? Nah, inilah ikhtiarnya. Bila sudah berumah tangga, belum ada dikaruniai keturunan, misalnya husnudzan kepada Allah. Boleh jadi yang Allah inginkan bukan keturunan dulu. Yang Allah inginkan giat kita bertambah untuk mendekat kepada Allah. Doanya, tilawahnya. Belum dikasih itu banyak tahajudnya. Khawatir bila dikasih nanti putus tahajud tuh. Puasa banyak, sedekah banyak. Tingkat dulu meningkat sehingga terbiasa kita beramal. Setelah terbiasa beramal, baru dikaruniai. Sehingga tak putus amal itu sekalipun sudah memiliki keturunan. Maka bagaimana ikhtiarnya? Nabi Zakaria satu kali tengok Maryam yang dirawatnya. Maryam itu tinggal disiapkan tempat di mihrab namanya. Mihrab itu satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah sahaja, tak ada yang lain. Ya, karena itu mihrab menjadi tempat yang disebut dalam Al-Quran cepat mengabulkan doa. Bila tuan-puan ingin berdoa cepat dikabulkan, salah satu tempat mustajab itu mihrab. Itulah sebabnya kenapa imam punya mihrab. Karena imam memimpin doa untuk makmum. Ya, imam memimpin doa untuk makmum. Tak boleh sembarangan jadi imam. Ya, punya kualifikasi yang ketat. Ketika dia berdoa di mihrab, tempat itu cepat mengabulkan doa. Ya, diabadikan nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Maryam oleh orang tuanya, ya, dibuatkan mihrab. Ayah meninggal, mihrab sudah ada. Disiapkan untuk dekat dengan Allah. Nah, ini fikih kedua. Kalau ingin seperti anaknya seperti Imam Nawawi, diniatkan dari awal. Kalau belum lahir, niatkan punya anak seperti Imam Nawawi. Kalau sudah terlahir, didik, berharap, doa pada Allah seperti Imam Nawawi besarnya. Fikih kedua. Lalu tempatkan di mana dia? Ya, kita ke orang tuanya dulu. Orang tua bikin mihrab. Kalau tak ada ruangan di rumah, tak harus satu ruangan full. Sebentang sajadah pun bisa. Ya, saya waktu lain rumah itu, ya, saya siapkan satu tempat saya untuk jadi mihrab, sebentang sajadah saja. Tapi jangan campuri dengan dunia. Ibadah saja di situ. Solat di situ, baca Quran di situ, makan, keluar dari situ. Update status, keluar. Ambil gambar, ceklik, maaf, tak boleh diganggu sedang di mihrab. Tak keluar. Hanya untuk doa, untuk solat, untuk baca Al-Quran, sila di mihrab. Tempat yang biasa dipijak dengan ibadah, tempat itu berkah. Semakin bertambah berkahnya, di antara berkahnya cepat mengabulkan doa. Karena itu dianjurkan di Al-Quran dalam hadis banyak berdoa di tempat-tempat yang berkah. Masjidil Haram, Multazam, Raudhah. Itu tempat berkah, banyak kita berdoa di dalamnya, cepat terkabul. Maka Nabi Zakaria saat tengok Maryam untuk mengantarkan kebutuhan Maryam, ternyata sudah ada semua kebutuhannya. Tuh, coba lihat ya. Kalau orang tua meniatkan karena Allah mendidik anaknya, rezekinya pun Allah siapkan. Dari kandungan diniatkan, setelah lahir diniatkan supaya dekat dengan Allah, nanti rezekinya Allah hantarkan. Tak perlu payah dia cari. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Orang tua yang menyiapkan anaknya kerana Allah, dididik kerana Allah, masukkan pondok kerana Allah, didoakan kerana Allah, maka Allah terima doa dan ikhtiar orang tuanya, Allah rawat dia sampai tumbuhnya. Wa ambataha nabatan hasana, dijaga sampai tumbuhnya. Dihantarkan. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wa kaffalaha Zakaria, dididik oleh Zakaria. Soleh, alim. Maaf, tuan-puan ingin sekolahkan anak, cari tempat, cari sekolah, cari madrasah, cari pondok yang tuan gurunya, guru-gurunya satu alim, dua saleh. Alim saja tak cukup. Soleh saja tak alim tak cukup. Cari soleh dan alim. Cari pondok, cari madrasah yang gurunya, pengajarnya, cikunya soleh, solehah, alim. Syarat 2. 3. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap mengantarkan kebutuhan Maryam itu sudah ada semua kebutuhannya. Pakaiankah, makanankah, segala rupa. Tengok yang punya kunci itu. Yang punya kunci itu cuma Nabi Zakaria. Tapi setiap dibuka, sudah ada kebutuhan. Maka ditanyalah, dikonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini?
untuk memastikan, dia tahu dari Allah untuk memastikan benar tak pendidikan nih. Anak yang sedari kecil dikatakan padanya Allah, dikenalkan dengan Allah, ditarbiyah dengan mendekat pada Allah dan Rasulullah, maka pertama yang keluar di lisan yang mulia itu kalimat-kalimat thayyibah. Ada budak kecil di Indonesia itu dari kecil dikenalkan dengan Allah, begitu dia masuk mau disuntik itu vaksin, yang keluar astagfirullah, astagfirullah, baru 3 tahun lah dia. Yang keluar itu astagfirullah, astagfirullah. Dekatkan kepada Allah, dia kenal Allah. Dekatkan kepada mainan, robot-robotan dan sebagainya, dia hafal nama-nama itulah. Ya. Kenalkan dengan Allah. Maka dia katakan qalat huwa min indillah. Ya paman, seperti paman tahu semua dari Allah. Bukan itu kalimat pentingnya. Kalimat pentingnya semua yang di Quran penting. Tapi yang terkait dengan kisah kita adalah, perhatikan kalimatnya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ini yang hendak saya ijazahkan. Paman, seperti paman tahu, sungguh Allah itu akan selalu memberi rizki pada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas apapun. Tanpa batas. Nabi Zakaria membaca rizki itu bukan punya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya kebutuhan materi, tapi keturunan pun rizki. Tuan-puan tenang nih sekarang, tenang, lapang, itu rizki. Ya. Dan itu lapang tuh lebih mahal dibandingkan banyaknya harta. Ya, tuan-puan pilih ya, saya berikan pilihan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi lapang. Tak ada pilihan ketiga. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tak tenang. Nah, ini menunjukkan sakinah itu mahal. Karena itu dalam rumah tangga, sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah. Sakinah datang mendahului mawaddah, karena sekalipun mawaddah ada tanpa sakinah, tak bahagia, tak berjaya kehidupan rumah tangga. Nah, ini dilihat oleh Nabi Zakaria, Allah memberikan rezeki pada Maryam, keturunan pun rezeki, tapi hanya diberikan pada siapa yang dikehendaki. Ijazahnya, bila kita membaca ayat Quran, di dalamnya ada kalimat Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, maka maknanya jadilah kita yang dikehendaki oleh Allah itu. Bukan tahdid, bukan untuk membatasi, tapi mengajak kita masuk pada golongan yang dikehendaki itu. Maka Nabi Zakaria melihat kepada dirinya apa yang Maryam punyai yang belum dimiliki oleh Nabi Zakaria. Ternyata mihrabnya Maryam. Selama ini Nabi Zakaria berdoa, Maryam berdoa di mihrabnya. Maka beliau bertabaruk dengan mihrabnya Maryam, berdoalah di mihrab itu. Minta kepada Allah. Maka solat ditunaikanlah dalam solat. Pindahlah ke ayat 38. Hunalika, di mihrab Maryam itulah da'a Zakaria, berdoalah Nabi Zakaria. Qala rabbi habli, maka beliau membuka doanya dengan menyebut nama Allah. Rumus kalau ingin cepat dikabulkan doa, satu, sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Permintaan kita apa? Cari nama Allah sesuai dengan permintaan itu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah 17 ayat 110. Jadi kalau agak panjang sikit apa ya, kita melebar sikit. Quran surah 17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bila engkau hambaku memiliki hajat kepadaku, sebut namaku. Bukan update status. Bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Bukan buka YouTube lantas tuan puan siapalah itu subscriber ucapkan amin ya, tak? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yakub di surat Yusuf. Aku tuh kalau ingin curhat sama Allah. Nah, karena itu belajarnya yang betul lah, sharaf belajar betul, nahwu belajar betul. Orang sekarang belajarnya pakai YouTube sehingga tasrifnya berbeza. Taba yatubu YouTuban. Instagram yastanribu Instagraman, Fasbaka yu Facebooku Facebookan. Banyak orang cakap sekarang di Instagram, aminkan ya. Tak. Buka sejadah, hamparkan, minta. Pertama, sebut nama Allah ya Allah. Dua, sebut nama ya Rahman. Ya Rahman.
Karena nama Rahman itu untuk memberikan semua kasih sayang untuk hamba-hamba di muka bumi ini. Ya, sifat Allah. Dalam ulama itu kalau membuka majlis-majlis seringkali itu membuka dengan satu hadis yang sangat viral. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Atau dalam riwayat lain yarhamhum ya Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fid dunya yarhamuhum atau yarhamhum man fis sama. Rahman. Bolehlah kita baca ya Rahman lalu sebutkan hajat kita. Ayyamma tad'u, tapi kalau tuan-puan tahu, sila pilih nama yang sesuai dengan hajat kita. Allah bentangkan nama yang sesuai dengan hajat kita, diberilah nama itu dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, Al-Asma'ul Husna ini bukan sekedar nama dia 99, tak. Semua nama itu dipilihkan oleh Allah sesuai hajat kita. Tuan-puan butuh rezeki, sebut namanya Ya Razak. Ada masalah, ingin ada solusi, sebut namanya Ya Al-Fattah. Belajar di pondok, ingin dibuka ilmu, sebut namanya Ya Al-Alim. Banyak problem lah kita, minta pada Allah, sebut Ya Sabr. Ini tak perlu semua disebut. Semua disebut Ya Sabr, tak punya problem, dikasihlah problem tu. Pilih nama sesuai kebutuhan hajat kita. Nabi Zakaria divonis, orang cakap, orang kata ini tak mungkin punya keturunan, terbatas dia. Maka beliau memilih nama Allah yang memberi tanpa batasan, Wahhab. Dialihkan ke permohonan hab. Qala rabbi habli. Ya Allah, sila tengok terjemahannya. Mereka kata hamba tak mungkin punya keturunan karena hamba punya keterbatasan. Maka hamba mohon kepada engkau saja yang memberi tanpa batasan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang cakap tak mungkin dari mereka, maka hamba minta darimu saja. Ya. Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, darimu sahaja anugerahkan keturunan yang baik, engkau pasti mendengar doa hamba. Perhatikan terjemahannya, tafsirnya. Kalau pada yang maha mendengar pun tak terkabul, lantas kepada siapa lagi ya Allah hamba mesti bermohon. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu merayu Allah dengan kalimat-kalimat yang halus. Bila kepadamu yang maha mendengar tak dikabulkan, lantas kepada siapa ya Allah hamba mesti bermohon. Itu doa dimohonkan dalam solat, dalam berdiri. Ya, belum selesai, belum usai solat, masih berdiri, dan ditunaikannya di mihrabnya Maryam. Maka apa yang terjadi? Tanpa jeda, selesai berdoa, belum selesai solat, selesai berdoa, turun malaikat langsung menyampaikan berita menggunakan fa. Fanadathul malaikatu. Fa itu dalam ilmu nahwu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf konjungsi penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, doa yang dipanjatkan Nabi Zakaria. Peristiwa kedua, pengabulan dari Allah atas doa yang dimohonkan. Antara bermohon dengan mengabulkan tanpa jeda. Tak ada jeda sama sekali. Selesai berdoa, seketika turun jawaban. Turun malaikat mengabarkan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kirimkan berita gembira, kasih kabar gembira, engkau akan punya keturunan, namanya dipilihkan langsung oleh Allah, Yahya. Ini. Yahya. Tuh. Ya. Bingunglah Nabi Zakaria, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Ya Allah, bagaimana bisa dapat anak sementara istriku? Ya? Sudah divonis tidak mungkin mendapati keturunan. Ya Allah, balik tanya, kamu ini bagaimana? Tadi minta, sekarang dikasih, malah bingung, malah bimbang. Ya? Maka disuruhlah dia kemudian untuk berzikir kepada Allah selama 3 hari penuh. Ya? Karena nanya tadi, kalau sudah jelas, sudah paham, jangan banyak tanya lah. Ya? Terima anugerah, laksanakan. Maka dapatlah itu Yahya. Yang belum dapat keturunan, buat mihrab. Ya. Doa. Minta dalam solat. Bacakan ayat ini. Rakaat pertama ayat 38, rakaat kedua ayat 39. Saya pernah ijazahkan ini pada murid di Melbourne di Australia. 8 tahun belum dikaruniai keturunan. Niatkan karena Allah, ikhlas. Dia buat mihrab, bentangan sejadah. Lepas itu sekitar 3 bulan, ya, tiba kemudian
mengabari kepada kami, istrinya teriak katanya, dapat kabar, alhamdulillah dia positif lah. Ya, mengandung, punya anak, kami beri nama Ihsan. Setelah 8 tahun. Ayat ini, Yahya. Nah ini prosesnya Nabi Zakaria mendapatkan Yahya. Nah maksud saya menyampaikan begini, boleh jadi proses membentuk Imam Nawawi itu tidak semudah yang kita harapkan. Butuh proses lah. Sabar. Siapkan dulu. Ya, tunggu dulu. Bila ada, siapkan. Setelah nampak terlihat dalam dirinya, ya, sifat-sifat kebaikan, segera isi. Apa sifat-sifat kebaikan diantaranya? Nah, pindahlah ayat teks ini. Quran surat 6 ayat 85. Ini semua saling tersambung. Saling tersambung. Ya. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Nah itu syahid. Ada ayatnya? Quran surat 6 ayat 85. Wa Zakaria wa Yahya, ada Yahyanya. Wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Tanda pertama, nampaklah mauhibah sifat soleh pada anak itu. Salih. Coba tengok anak itu ya. Kalau dia diberikan yang halal, yang baik-baik, nanti akan nampak perilaku soleh dalam dirinya. Tapi ada yang khas. Semisal, saya beri contoh. Anak ini agak berbeza nih, senang ke masjid. Senang dia tilawah Quran. Ya. Saya ada anak kecil tuh di kindergarten, anak ini unik. Dia senangnya dengan Quran. Kalau ada subjek lain di sekolah tuh, dia tak mau, dia keluar, dia baca Quran. Temannya paksa dia bermain, dia nangis. Nah kalau sudah menemukan yang begitu, tanda pertama, Allah pilihkan keturunan yang ingin diberikan keistimewaan beza dengan yang lain. Mauhibah. Kalau belum dapat itu, ikhtiar orang tuanya. Dari harta yang halal. Orang tuanya soleh dulu, tingkatkan amal soleh. Ya, solatnya tambah lagi, puasanya tambah. Nanti itu akan mengalir kepada anak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami berikan rezeki kepadamu, engkau gunakan yang baik, anak ikut baik. Jadi kalau kita menata diri lebih baik, anak kita insya Allah akan ikut jadi baik. Imam Nawawi demikian. Kitab Tabaqat Al-Kubra, juz ke-8 halaman 396. Karya Imam As-Subki. Tabaqat Al-Kubra. Kita pakai referensi supaya bisa dilacak ya. Juz ke-8 halaman 396. Karangan Imam As-Subki. Imam besar, alim. Imam An-Nawawi, Yahya ini, saat tumbuh kecilnya, beliau mendapati keberkahan fase yang kedua ini. Saleh. Coba tengok Bapak Ibu, masih ingat ke tadi saya bincang di awal? Yang pilihkan nama siapa? Allah. Yang beri nama Yahya kepada Zakaria siapa? Allah. Maka syaraf, Tuan Syaraf, Said Syaraf tadi, diberikan bimbingan oleh Allah, beri nama anakmu Yahya. Ketika tumbuh usia 7 tahun saja, masih kecil ya, usia 7 tahun, maka terbangunlah ia di tanggal 27 Ramadan. Di tahun 638 Hijriah. Usia Imam Yahya ini 7 tahun. 27 Ramadan. Ia terbangun, lalu melihat cahaya sekitarannya. Ya. Cahaya, dia kaget sehingga bangunlah ayahnya. Bangun ayah, bangun keluarga. Ya, anaknya cakap nih, ada cahaya sekitaran kita, ada cahaya sekitaran kita. Tapi mereka semua yang di rumah tak lihat itu. Mereka tak lihat, anaknya yang lihat. Ada cahaya sekitaran kita. Maka mereka menyadari bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Maka bangunlah semua keluarga itu menunaikan ibadah, menghidupkan malam itu karena keutamaan kesolehan anak ini. Tuh, tanda pertama. Tiba Tuhan pulang, anaknya yang kecil yang biasa main, dia ternyata tiba-tiba sedang baca Al-Quran. Nah, itu tanda dari Allah. Segera siapkan. Kalau belum ada nampak itu, siapkan. Ada seorang ibu datang kepada kami, saya cerita orang lain sajalah. Datang ke pondok kami, menangislah dia. Ya Ustaz, anak saya ini tak mau sholat katanya. Saya bilang, ibu sudah ingatkan dia? Sudah. Berapa kali? Banyaklah. Tak perlu ibu ingatkan lagi. Malam nih, ibu pulang, sholat nanti malam di samping tempat anak ibu tidur. Anak ibu tidur,
Ibu sholat di sampingnya, tak usah bangunkan dia, sholat saja. Nanti lepas sholat, minta sama Allah yang baik, minta, ya katakan, ya Allah, engkau yang menitipkan dia dalam rahimku, engkau yang menitipkan dia untuk aku lahirkan, dan engkau yang menjadikan dia amanah aku untuk ditanya saat pulang. Ampuni aku bila aku salah sehingga menjadikan anakku tak bisa sholat sampai sekarang. Nanti lepas itu 3 hari datang lagi sini ke pondok. Setelah 3 hari nampak ibu itu pukul 6:30 lah, 6:30 AM pagi-pagi morning, datang bawa nasi lemak lah. Orang Malaysia cakap nasi lemak ya, nasi uduk ya. Berbinar bahagia dari jauh, dia ketawa, Ustaz, kenapa pula ibu nih? Datang saya tanya, kenapa bu? Alhamdulillah anak saya sudah sholat. Saya bilang, bagaimana bisa? Ini kisah nyata. Ternyata di malam tadi itu yang terakhir ketiga, dia bangun, saat saya mulai mengangkat tangan baru berucap, ya Allah, dia bangun, dia peluk saya menangis. Mama maafkan saya, mama maafkan saya, mama maafkan saya. Tapi ada kalimat yang membuat saya kaget lah. Selama ini saya tak sholat pun karena papa pun tak sholat. Papanya dibawa tuh. Selama ini saya tak sholat karena papa tak sholat. Akhirnya dari kesadaran anak tuh, orang tuanya sadar, dititipkanlah anak itu di pondok untuk belajar sejak sedikit saja. Kami berikan satu pembimbing, Ustaz dari kalangan santri, coba bimbing dia. Dari yang tak sholat, dia sholat, menghafal Quran, menghafaz Quran. Saya pindah dari Jakarta ke Bekasi, mungkin kurang lebih itu ada 11 tahun yang lalu, 11 tahun lampau. Itu kami tinggalkan, anak itu sudah hafaz 5 juz dari Al-Quran. Sekarang mungkin sudah khatam 30 juz. Anda bayangkan, dari tidak sholat menjadi penghafal Al-Quran. Kalau Allah sudah inginkan, terjadi ya terjadi. Kami punya kelas menghafaz Quran, maaf ibu, puan, khusus untuk perempuan malam. Perempuan malam saya sampaikan pada murid-murid kami, coba tanya baik-baik mereka, butuh apa? Untuk apa mereka begitu, dapat berapa sebulan? Dilaporkanlah Ustaz sekian, kita ganti semua yang mereka dapatkan selama sebulan, tambahkan dengan kebutuhan makanan pokoknya, berikan pekerjaan yang baik, bantu untuk kemas package madu, ya, tawarkan, kami beri. Asal tinggalkan pekerjaan itu, menghafaz Quran. Atau dekat dulu baca Quran. Sekarang ada kelasnya, ditinggalkan pekerjaan yang buruk itu, mereka yang tadinya tak kenal Quran, bahkan sudah ada yang hafaz Quran 5 juz sekarang. Saya mau cakap begini, kalau tuan-puan tidak mulai sekarang, tuan-puan tertinggal. Karena banyak orang sekarang menyiapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang istimewa di era-era seperti masa sekarang. Nah inilah, lihat tanda kesolehan anak. Kalau belum ada, buatlah. Fasilitasi anak-anak itu untuk mendapatkan kesolehannya. Titipkan pada guru yang baik, ajak ke majlis-majlis ilmu, bawa ke masjid jamaah, supaya terbentuk kesolehannya. Kalau sudah dapat soleh ini, maka pindahlah ke Quran surah Maryam. Dapat anugerahnya ayat 7, manhajnya ayat 12. Inilah yang dilakukan oleh ayahnya Imam An-Nawawi kepada Imam An-Nawawi kecil. Kadang-kadang tuan-puan tak bisa lihat tanda itu. Tuan-puan bawa ke masjid, anak itu mungkin dia bercanda lah, bagaimana lah dia senang. Mungkin ada ustadz yang lihat, tuan guru lihat, ulama lihat. Bisa terjadi. Imam An-Nawawi ini, Imam Yahya, ditemukan tanda kesolehannya justru bukan oleh ayahnya. Oleh ayahnya merasakan itu, tapi penguatnya ada pada seorang yang saleh. Namanya Syekh Yasin bin Yusuf Al-Markashi. Seorang alim, ma'rifat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi kecil, Imam Yahya kecil, usia 7 tahun, ada tanda tadi belum terbaca oleh keluarganya. Usia 10 tahun dibawalah ia ke toko ayahnya. Di toko itulah ternyata anak ini bukan berjaga toko, dia baca Quran, baca Quran, baca Quran. Lalu anak-anak temannya, budak-budak sebayanya bawa dia paksa untuk bermain. Dia nangis. Sedih dia menangis. Tak mau dia bermain. Lalu untuk menghargai temannya dia datang, tapi yang dia bawa mushaf, dia baca Quran lagi. Lewatlah Syekh Yasin bin Yusuf Al-Markashi, alim besar, ya. Lewat melihat anak itu, takjub dengan anak itu. Dekati anak itu, dilihat sekejap. Lalu dicarilah orang yang tahu siapa ayahnya, disampaikanlah pada ayahnya, dinasihati. Rawatlah anak ini dengan baik, titipkan dia pada orang alim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat dari tandanya menghendaki dia jadi ulama besar yang melintasi zamannya.
Orang ini tadinya tak percaya lantas mengatakan, apakah Anda seorang peramal? Saya bukan peramal. Saya diberikan oleh Allah untuk melihat tanda kebaikan pada anak itu. Maka dikisahkan kepada orang tuanya, dibincangkanlah ini. Orang tuanya melihat itu, sejak saat itulah dititipkan kepada guru yang saleh untuk mendidiknya. 10 tahun. 8 tahun, 10 sampai usia 18 tahun, dititipkanlah di daerah Nawa ini kepada orang soleh untuk mendidik satu hal dulu. Dari 7 manhaj. 7 ini kita temukan di Quran surah 19 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Bila 7 ini dilakukan, dapat bonus 3. 7 plus 3 berapa? 10. Tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 yang sempurna. Makanya orang belajar ingin dapat nilai 10 Nih, rumusnya 7. 1. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. 2. Wa atainahul hukma sabiyya. 3. Wa hananan min ladunna. 4. Wa zakata. 5. Wa kana taqiyya. 6. Wa barran biwalidayhi. 7. Wa lam yakun jabbaran asiyya. Bonusnya 8. Wa salamun alaihi yauma wulida. 9. Wa yauma yamutu. 10. Wa yauma yub'atsu hayya. Bila 7 ini kita kerjakan dalam hidup, maka dijagalah berkah dia di dunia sampai dia wafat, sampai dibangkitkan di akhirat dalam keadaan berjaya. Dunia, alam kubur, akhirat. 3 alam dijaga oleh Allah. Imam Nawawi sampai sekarang masuk kubur dijaga oleh Allah. Sudah 8 abad lepas dah. 631 sekarang 1445, 8 abad lepas. 8 abad masih dijaga namanya sampai sekarang. Usianya hanya 45 tahun saja. Tapi dijaga melampaui masanya. Kitab-kitabnya masih kita kaji sampai dengan sekarang. Nanti saya bincangkan kitab-kitab beliau bagaimana istimewanya menuliskan karya-karyanya itu. Saya mohon maaf, panitia ini masih ada masanya? 12, 6 menit lagi ya? 5 menit lagi lah. Mudah-mudahan Allah bisa cukupkan ya. 1, nah inilah kita fokuskan di sini saja. Khudhil kitab, mulai dengan Al-Quran. Ya, Al-Kitab menunjuk pada wahyu-wahyu yang Allah sampaikan. Taurat disebut Al-Kitab. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Quran surah 17 ayat ke-2. Injil juga disebut dengan Al-Kitab. Al-Quran pun disebut dengan Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fi. Maka era sekarang yang dimaksud Alkitabnya Al-Quran. Bila ingin seperti Imam An-Nawawi, anaknya mulia, orang tuanya mulia, maka mulai dengan Al-Quran. Yuk langsung pakai dalil. 1, buka Quran surah 35 ayat 33. Hadisnya saya sampaikan dengan sanad supaya lebih bisa didalami ya. Hadisnya saya ambil yang paling sahih saja. Urutan pertama di tabaqat yang kedua, di kesahihan yang pertama. Hadis riwayat hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 5027, 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad. Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidillah. Sa'ad bin Ubaidillah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Tolong fokus di sini, saya highlight ini Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang Quran. Ya. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jalurnya. Imam Al-Bukhari kan tak jumpa dengan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa tahu ini dari Nabi Muhammad? Nah, inilah silsilah sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Saya bacakan ayat Quran dulu baru kemudian hadis ya. Quran surah 35 Fatir di ayat dari 32 dulu. Saya tulis 33 dari 32. 33 itu untuk akhiratnya. 32 dulu. Sampai 33. Sudah? Paling kiri sebelah atas di mushaf. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Lalu dengan keagunganku, ngatna di sana bukan menunjuk jama', tapi maksudnya ta'zimin nafsi li ta'zimi sya'ni. Keagungan Allah yang sangat dahsyat disertakan untuk menunjukkan keagungan informasi yang disampaikan. Karena Al-Quran itu agung, maka Allah menyertakan keagungan zatnya untuk menyampaikan istimewanya Al-Quran. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina. Lalu dengan keagunganku diwariskanlah Al-Quran itu kepada hamba-hamba terpilih dari hambaku. Ingat rumusnya? Jangan hukumi bahwa yang dipilih orang lain, bukan. Maksud ayat ini, jadilah kita yang dipilih oleh Allah masuk ke ayat itu. Dapatkan Quran. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang sudah diberi tapi zalimlah dia. Ya, dia bawa Quran hanya untuk mencari dunia. Ya, kita percepat karena waktunya sedikit lagi. 2, wa minhum muqtasid. Ada orang paket hemat. Muqtasid itu belum bisa beramal hanya untuk dirinya saja. Dia sandar-sandar pada tiang tuh. Ya, tembok-tembok dia mengulang Quran, diminta Tuhan jadilah sudi jadi imam. Mohon maaf saya belum baiklah hafalan saya. Nah, itu muqtasid paket hemat baru untuk dirinya. 3, wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Golongan 3 ini yang benar belajar Qur'annya. Bukan berapa banyak hafalnya, berapa banyak khatamnya, tapi berapa banyak ayat itu yang merubah kita menjadi lebih baik. Jadi ternyata Quran itu merubah kita menjadi baik. Karomah pertama Quran bukan berapa banyaknya. Karomah pertamanya orang yang benar berinteraksi dengan Qurannya, membaca, mengkaji atau menghafaz, yang benar ukurannya adalah perubahan pada dirinya menjadi lebih baik. Itu. Karena itu ya Yahya khudil kitab, kenapa dari awal Quran? Supaya anak itu tumbuh jadi baik. Pintar nanti, kalau pintar tak baik nanti masalah. Problem yang diinginkan oleh Quran itu baik dulu. Setelah baik, diisi ilmu, maka ilmunya akan digunakan pada segala jenis kebaikan. Itu maksudnya. Apa hadisnya? Ah, ini sanadnya. Ya, langsung dari Rasulullah SAW kita hafal hadisnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau ingin seperti Imam Nawawi, Imam Yahya, mulai dari Quran. Imam Nawawi pun beliau 8 tahun dimasukkan ke Kutab. Kutab itu tempat khusus untuk menimba Al-Quran dan ilmu-ilmu awal. Sekarang tengoklah, masjid-masjid di kerajaan negeri Selangor ini berapa banyak? Saya dengar ada 400 masjid surau isi dengan Quran. Ya, saya nasihatkan kalau bisa setiap masjid ada ahli Qurannya. Di Gaza saya punya banyak kawan-kawan ulama itu punya program mereka. Setiap rumah ada ahli Quran. Setiap rumah. Kemarin tuh sebelum peristiwa penggempuran itu ada sudah 96%. Setiap rumahnya sudah jadi ahli Quran. Tinggal 4% lagi. 4% itu 20 juz, 10 juz. Ya, karena itu tak bisa dibandingkan lah ketahanan dan kesabaran serta ketangguhan. Nah, kita nih ya minimal nanti Quran menjadi baik, bangsa terbantu. Ya, kerajaan terbantu karena semua jadi baik. Karena pertama yang Allah berikan pada ahli Quran itu kebaikan. Itu satu. Ya, berubah. Tapi mesti ta'allama bukan darasa. Bolehkah saya minta 5 menit saja? Ya, saya sempurnakan sedikit ya. Nabi tidak cakap darasa, tapi Nabi sampaikan ta'allama. Beza darasa dengan ta'allama. Kalau darasa tu, maaf, simple lah. Simple, ringan, sedikit-sedikit. Mudah, gampang tu darasa. Tempatnya madrasah. Karena tu madrasah untuk anak-anak kecil. Ta'allama, ta'nya menunjukkan kesungguhan. Lam bertasydid menunjukkan tantangan-tantangan. Problem-problem yang mungkin dihadapi. Jadi kalau mau belajar Quran termasuk menghafazkan mesti sungguh-sungguh. Karena nanti ada tantangan-tantangan. Membaca Quran tak biasa, mesti benar cara bacanya. Setiap hurufnya mukjizat. Kalau benar mengucap huruf Quran ada 2 mukjizat. Satu, dilapangkan hati kita mendapatkan kebaikan, ketenangan. Yang kedua,
semua huruf Quran itu keluar dari semua tempat keluarnya suara, makharijul huruf. Maka nanti akan dimudahkan menguasai bahasa apapun, karena semua tempat keluarnya sudah keluar dari bacaan Quran itu. Karena itu sahabat-sahabat Nabi yang sudah hafaz Quran, itu mereka expert menguasai bahasa asing itu cuma 3 hari saja. Mudah dibawa kemanapun. Ya. Karena itu ulama membuat rumus untuk mempelajari Quran dengan nama tajwid. Supaya benar cara kita belajar. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yur'afu biha qaum mustaqim min sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa tafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwidi ghayatuhu bulughun nihayati fi itqani lafdhil qur'ani alamatul qiyam min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani lil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Baca Quran tak bisa sembarangan, keluarkan semua huruf dari mana tempat keluarnya, sifat hurufnya apa, tempatkan sesuai dengan haknya, berikan hak sesuai dengan kewajibannya. Begitu semua sudah dikeluarkan dengan benar, bukan hanya indah bacaan yang keluar, lapang hati kita merasakan, apapun yang kita pelajari dalam pelajaran kehidupan, mudah untuk kita selesaikan. Itulah mukjizat pertama yang Allah berikan dari interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, karena itu, kalau mendapatkan guru yang ketat, berbahagialah. Tuan-puan dari KL ke sini 1 jam, ingin talaki ke Selangor nih. Dapat gurunya yang mutasyaddid. Baru datang coba baca puan, a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Hasbu, cukuplah. Besok sini lagi ya. Mahu datang lagi? Kalau dapat yang seperti itu, berbahagialah. Ya, mesti mahu di awal dikoreksi itu, karena kalau sudah kita 20 ayat saja sabar, kesananya mudah. Karena itu guru-guru Quran jangan mutasahil, jangan dimudah-mudahkan. Supaya kalau benar, nanti kesananya benar semua. Kalau diberikan keringanan, dia lelah, penat, nanti mengulang lagi. Itulah sebabnya kenapa ada tahsin. Tahsin itu perbaikan, karena yang dibaca salah. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajar yang salah? Nah, kalau dari awal kita lakukan itu berkah kesananya, maka semua ilmu setelah Quran itu mudah. Ya, nanti Allah berikan hikmah setelah itu. Ya, setelah itu ketakwaan sampai ke ujungnya, walam yakun jabbaran asiyya, menjadi pribadi yang baik. Ini karena masanya juga sudah selesai dan saya terbatas sampai dengan di sini. Ya, saya kira inilah pengantar yang bisa saya sampaikan. Kita baru dapat 10% lah. Dari Imam Nawawi ini sejak beliau kecil. Nah, dari pendidikan inilah kemudian beliau 18 tahun berhijrah ke Damaskus. Ya, bertempat di Rawahiyah. Dari Rawahiyah beliau belajar kepada guru-guru. Dari situlah kemudian beliau mendapatkan keberkahan. Dari sifat yang tadi ini, inti pondasi yang tadi, maka dapatlah beliau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menguasai berbagai disiplin ilmu. Pertama mula beliau belajar 2 tahun tak pernah bersentuhan dengan tempat tidur kecuali kitab saja. 2 tahun alasnya kitab. 6 tahun semua waktunya digunakan untuk belajar. Mohon maaf, beliau jalan keluar pun memurajaah, jalan kemana pun dengan kitab. Itu selama 6 tahun. Setelah itu waktunya digunakan untuk menulis. Bila ditimbang usianya 45 tahun dengan kitabnya, maka kurang lebih itu ya dikira-kira sehari itu beliau menulis 2 buku, 2 kitab. Itulah keberkahan ilmunya. Sampai sekarang kita kenal namanya dan menjadi pentankih, bukan hanya alim tapi munakkih. Jadi reference, ya, verifikator dalam mazhab Syafi'i khususnya. Ada 4 verifikator. 1 Imam Rafi'i, wafat 7 tahun sebelum Imam Nawawi lahir. Ya, 624 Hijriah beliau meninggal. 7 tahun kemudian beliau wafat di bulan Rajab. Nanti lahirlah kemudian Imam Yahya. Lalu Imam Yahya, Imam Nawawi, ketiga Ibnu Hajar al-Haytami, yang keempat Imam Ramli. 4 ini adalah sosok penakih, munakih, verifikator mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau ada orang cakap mazhab Syafi'i, yang paling pertama dilihat Imam Nawawi cakap apa? Kalau sesuai dengan kalamnya Imam Nawawi, maka itu yang diambil. Kalau tak sama dengan Imam Nawawi, maka tinggalkan. Karena banyak orang sekarang mengklaim Imam Syafi'i, sampai mesti hati-hati ya. Banyak pula kitab-kitab terjemah dari kitab induk Imam Syafi'i termasuk Imam Nawawi, itu ada yang dipotong-potong. Saya jumpa sebelum saya tiba di Malaysia ni, saya minta staf saya coba beli Riyadhus Shalihin. Kita mau ceklah terjemah di masyarakat itu. Ternyata dari pengantarnya pun ada yang dipotong lah, sesuai dengan keinginannya. Ada yang dihilangkan kalimatnya sesuai dengan versinya.
Nah, maka itulah pentingnya Imam Yahya An-Nawawi ini untuk memverifikasi lagi manalah ajaran-ajaran yang baik yang sesuai dibawa dari Imam Syafi'i yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terima kasih kepada Kerajaan Negeri Selangor yang telah mengadakan festival ini. Di antara faedahnya adalah menjaga Turath ini supaya terjaga dengan baik. Hasilnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, sehingga orang-orang Malaysia pun insya Allah bisa belajar, bisa mengamalkan, dan semoga Allah berkahi seperti Allah berkahi keluarga besar Imam Yahya An-Nawawi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. نحمدك حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله تقبل منا جميع أعمالنا الصالحة لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وزين أخلاقنا بأخلاق القرآن ونور حياتنا بنور القرآن وبارك هذا المسجد ببركة القرآن يا أرحم الراحمين اللهم كما باركت ورزقت الإمام النووي يحيى رحمه الله تعالى الحقنا معه في رحمتك وفي بركتك يا رب العالمين بارك هذه البلاد ماليزيا يا أرحم الراحمين وأندونيسيا يا أرحم الراحمين وسائر بلاد المسلمين اللهم يا أرحم الراحمين انصر إخواتنا في فلسطين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم شهداء وخفف حسابنا يوم القيامة عن ضعفنا في نصرة إخواننا في غزة وفي فلسطين عامة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, hormat untuk semuanya. Semoga Allah memulakan kita semua. Jazakumullah khair. Berjumpa esok dalam kajian surah Ad-Duha insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.